Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Rudi Agusrianto. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa kekhawatiran yang beberapa orang ya yang menghubungi saya atau di sekitar saya bertanya, ya, kenapa ASI saya tidak cukup? Ya, banyak ibu-ibu yang kemudian khawatir, tidak apa-apakah anak saya, bayi saya? Kemudian beberapa suami juga menghubungi saya bertanya, gimana ya dok caranya supaya ASI dari istri saya itu cukup, anak saya menangis terus, jangan-jangan anak saya kenapa-kenapa. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab, saya akan mencoba memberikan informasi untuk menjawab kekhawatiran bagi si ayah maupun bagi si ibu itu sendiri. Jadi, ASI diciptakan Tuhan itu adalah sesuai dengan kebutuhan dari si bayi itu sendiri. Jadi jangan khawatir, ASI tidak akan kekurangan. Kita percaya Tuhan memberikan sesuatu yang berharga bagi kita dalam rupa seorang bayi. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan sediakan makanan yang terbaik bagi seorang bayi, yaitu air susu ibu. Nah, mekanisme atau prosedur dari keluarnya ASI sekali lagi adalah ASI produksinya sesuai dengan kebutuhan bayi. Itu yang para bunda dan para ayah harus pegang betul-betul. Nah, apa yang terjadi di awal dari pada saat seorang bayi baru lahir? Pada saat seorang bayi baru lahir, itu lambungnya hanya sebesar kelereng. Kalau ayah bunda ingat kelereng yang kecil, besarnya segitu. Ya. Jadi kebutuhan ASI di awal-awal 1 sampai 6 hari itu juga akan diproduksi hanya beberapa cc untuk memenuhi lambung dari seorang bayi baru lahir yang hanya sebesar kelereng. Nanti bersama bertambahnya pertumbuhan, badan bayi, lambung bayi juga akan membesar, itu produksi ASINya akan terus bertambah. Ya, jadi tidak perlu khawatir ayah bunda. Susukan saja, susui bayinya, ya, biarkan bayi menyusu dengan tenang, posisi dan pelekatannya baik. Kemudian ayah harus menenangkan para bunda. Para bunda harus yakin bahwa ASINya adalah makanan terbaik untuk bayi. Penuh kasih sayang, ASI pasti akan mengalir dengan lancar. Ya, karena sekali lagi kuncinya ada 2, hisapan bayi dan ayah bunda yang tetap tenang. Karena hisapan bayi akan merangsang produksi ASI melalui otak, kemudian nanti di daerah payudara menghasilkan ASI. Sedangkan rasa tenang, baik ayah yang menenangkan bundanya atau bunda yang tidak khawatir lagi tentang produksi ASI, itu akan membuat ASI mengalir dengan deras ke mulut bayi. Bayi menangis. Bayi saya tapi nangis dokter. Ya, saya harus katakan para ayah bunda, bayi kita belum bisa bicara. Jadi saat dia kepanasan, saat dia kedinginan, yang dia bisa lakukan hanya menangis. Saat perutnya kembung, dia juga menangis. Saat dia buang air kecil, dia juga menangis. Saat digigit nyamuk, dia juga menangis. Jadi tangisan itu belum tentu berarti si bayi masih lapar. Jadi ayah bunda, itu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ayah bunda jangan khawatir lagi tentang ASI yang tidak cukup. Ayah bunda cukup mendukung untuk si ayah, ibu melakukan proses menyusui yang baik, hati yang tenang, hati yang penuh kasih sayang. Ya, semoga ayah bunda bisa melihat bagaimana ASI itu akan membuat pertumbuhan dan perkembangan bayi-bayi, anak-anak dari ayah bunda untuk bertumbuh sesuai dengan usianya. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bisa menjawab sedikit kekhawatiran dari ayah bunda. Semoga anak-anaknya yang saat ini dititipkan Tuhan untuk ayah bunda bisa diberikan kasih sayang, bisa diberikan makanan yang terbaik yaitu ASI eksklusif sampai 6 bulan, hanya ASI saja, sehingga bertumbuh dan berkembang menjadi generasi bangsa, generasi cerdas, generasi emas
100 tahun Indonesia Merdeka. Salam mengasihi.